filsafat ya. Ya kalau bahasanya guyonannya dulu teman-teman di kampus itu, saya dulu tersesat di jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya berdiri ya biar kelihatan kalau saya ini orang tampan gitu. Saya mau bertanya kepada Bapak Profesor Fahrudin Faiz ya. Benar ya sudah Pak Profesor? Ya kita doakan semoga beliau Profesor. Amin. Jadi begini, saya tadi kan mendengar bahwasanya Pak Fahrudin menerangkan kalau kita itu belajar ilmu itu nggak boleh separuh-separuh, harus sempurna gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, semenjak kapan Pak Fahrudin ini senang gitu dengan filsafat? Ataukah semenjak SMA gitu, keluar dari rumah kemudian melihat hujan, airnya menetes, wah dari mana Kang kok air gitu kan? Kemudian senang dengan filsafat gitu kan? Ya terima kasih itu saja. Terima kasih, monggo Ustaz langsung dijawab Pak. Oke. Pertanyaannya mirip-mirip ya, 4. Yang enggak mirip cuma yang terakhir. Ya. Tak jawab dulu yang terakhir. Sejak kapan senang dengan filsafat? Saya dulu masuk jurusan filsafat itu enggak sengaja sebenarnya. Jadi berarti ndak SMA ya, SMA kuliah aja ndak sengaja. Mau ndak ngerti sama kayak kalian. Ndak zaman mahasiswa pun ndak ngerti filsafat itu jurusan apa. Saya dulu masuk ke IAIN zaman dulu sebelum UIN itu bebas tes masuk ke sana. Cuma agak males kuliah. Terus waktu pendaftaran sama yang daftar ditanya, "Mas, ambil jurusan apa?" Sampean kan bebas tes, ngambil apa saja langsung diterima. Karena saya agak malas kuliah, terus saya tanya, "Pak, di sini yang paling ndak laku jurusan apa ya?" Ya. Bayanganku itu kalau ndak laku kan kuliahnya ndak serius-serius amat, santai wae. Akhirnya, yang paling ndak laku ya iki Mas, filsafat ini. Sampean kalau mau ya wis Pak, ini aja filsafat. Ya. Jadi jangan dibayangkan aku serius membaca apa terus enggak sengaja aja masuk ke filsafat. Kuliah filsafat 4 tahun. Punjul sidik. Itu pun lulus saya merasa masih enggak ngerti apa-apa, wong kuliah juga. Sak senenge paling kerjaannya ya pewacaran aja sama jalan-jalan aja sama keluar-keluar. Jadi dulu orang melihatnya, memang mahasiswa filsafat sejati ini. Hidupnya kacau, ndak karu-karuan. Tapi ndak, ya memang males aja. Zaman itu. Nanti ada momen ketika, itu mungkin ini agak rahasia kalau dalam ilmu-ilmu Islam itu. Setiap orang akan mengalami, kalau bahasa baratnya momen eureka. Kalau orang Jawa menyebutnya meletik. Ketika tiba-tiba pikiranmu kayak terbuka terus, iya berarti yang dimaksud ini. Nanti ada momen itu dalam hidupmu, carilah. Dan kalau saya menemukannya justru setelah kuliah S1, setelah lulus S1. Kalau S1 ilmunya paling ilmu hafalan, itu pun ya hilangnya setelah ujian. Ilmu hafalan kan gitu, mau ujian dihafalkan, begitu ujian selesai lupa sudah. Jadi sama kayak kalian, mungkin lebih bagus kalian mau serius. Saya dulu ndak ada forum-forum gini terus saya datang ikut, itu dulu ndak ada. Gawenane nongkrong, paling angkringan, paling itu zaman dulu. Jadi ndak ada itu, tapi ada momen ini. Momen orang Jawa menyebutnya meletek, ketika tiba-tiba aku ngerti sedikit dan ingin ngerti lebih banyak. Terus kayak orang penasaran terus dijelajahi semuanya. Dan persis kayak kalau ada pepatah, orang itu semakin banyak ngerti semakin menunduk. Menunduk itu bukan berarti terus kemana-mana dingkluk, tapi semakin merasa tidak tahu. Ini bukan dibuat-buat, bukan kok
aku ini pinter loh, aku tak tawadhu aja sekarang. Enggak gitu. Itu dibuat-buat namanya. Tapi orang pinter beneran itu dia sadar bener banyak hal yang belum dia tahu dan harusnya dia tahu. Itu yang membuat dia terus agak tawadhu, agak menunduk gitu. Kan orang itu kan biasanya ketika pengetahuan satu terungkap, di balik pengetahuan satu yang terungkap ini ribuan puluhan pertanyaan lain muncul, kan selalu begitu. Sama lah kalau kalian tiba-tiba punya temen cowok dan cewek, kemarin jalan bareng aja kita bertiga, tiba-tiba sekarang pacaran, kan terus kamu pertanyaannya sekarang banyak, lu itu nembaknya kapan, pendekatannya seperti apa, kapan saja, itu kan pertanyaan jadi banyak. Begitu satu pengetahuan terungkap, banyak pertanyaan muncul. Ikuti terus momen ini, nanti lama-lama momen meletik tadi akan membentuk kalian jadi sesuatu. Itu dulu yang saya alami begitu. Jadi pertanyaan terakhir itu ya, sejak kapan Bapak kenal filsafat? Ya kalau bahasanya guyonannya dulu teman-teman di kampus itu, saya dulu tersesat di jalan yang benar. Bahasamu kan sering begitu, kesasar tapi kok ya pas. Nah, jadi kalau saya ngomong daki-daki tentang filsafat kayak tadi itu ya ketemunya belakangan. Oh, ternyata filsafat itu penting toh. Itu belakangan ketemunya, tidak di awal. Oke.